Coba jawab jujur, kenapa ya ada orang gajinya biasa aja, tapi hidupnya makin oke? Dari sewa kos yang sempit jadi punya rumah sendiri yang nyaman. Dari naik angkot setiap hari jadi punya kendaraan sendiri yang bisa digunakan kapan saja. Sementara ada yang gaji besar banget, jauh lebih banyak tapi tetap aja sering kekurangan uang, bahkan harus utang di akhir bulan. Jawabannya bukan karena mereka lebih kerja keras dari yang lain. Bukan juga karena keberuntungan semata yang selalu menyertai mereka. Ada satu rahasia yang sangat sederhana, tapi 90% orang tidak pernah menyadarinya. Bahkan banyak yang tidak pernah berpikir tentang hal ini sama sekali. Kalau kamu tahu ini sekarang, dan mulai menerapkannya, hidupmu bisa benar-benar berubah dalam 5-10 tahun ke depan. 90% orang tidak tahu ini. Pendahuluan. Halo teman-teman, di video ini, saya tidak akan kasih motivasi kosong yang cuma bikin kamu semangat sekejap lalu beberapa hari kemudian lupa lagi dan kembali ke pola lama. Kita akan bahas satu prinsip keuangan yang sebenarnya benar-benar mengubah cara orang sukses melihat dan mengelola uang. Ini bukan tentang cara cari uang cepat atau tipuan investasi yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Dan ini mungkin hal yang belum pernah kamu dengar sebelumnya atau mungkin pernah dengar tapi tidak benar-benar memahaminya. Masalah umum yang RELATIB. Sejak kecil kan kita diajarkan jalan hidup yang jelas dan terstruktur. Sekolah harus pintar agar bisa masuk kuliah bagus. Kuliah bagus agar bisa kerja di perusahaan besar atau jadi profesi yang baik. Kerja harus keras agar dapat gaji yang besar, dan kemudian kumpulin gaji itu untuk memenuhi kebutuhan. Itu jalan yang kita kenal semua. Tapi pernah nggak sih kamu mikir kenapa tidak ada yang ngajarin kita cara buat uang kerja untuk kita? Banyak orang kerja 8-10 jam sehari bahkan lebih dari itu. Capeknya nggak main-main. Badan sering pegal-pegal, bahkan sering begadang menyelesaikan pekerjaan. Tapi uangnya tetap saja habis-habisan tiap bulan. Kenapa bisa begitu? Salah satu alasan utamanya adalah fokusnya hanya pada satu sumber penghasilan, yaitu gaji. Kalau gaji datang, uangnya langsung dipakai untuk bayar sewa, bayar listrik, beli makan, beli barang yang lagi ingin punya, dan akhirnya tidak ada yang tersisa untuk hal lain. Rahasia besar. Ini dia rahasianya yang 90% orang tidak tahu dan tidak lakukan. Orang yang hidupnya makin baik bukan hanya fokus cari uang banyak. Mereka fokus bangun aset. Apa itu aset? Banyak orang salah mengartikannya. Bukan barang mewah yang bikin kamu boros ya, bukan mobil mahal yang setiap bulan harus bayar cicilan dan biaya perawatan tinggi, bukan tas merek yang harganya jutaan rupiah. Aset itu sesuatu yang bisa menghasilkan uang buat kamu, tanpa harus kamu kerja terus-menerus setiap hari. Contohnya, investasi saham atau reksadana yang setiap tahun memberikan dividen atau nilai yang tumbuh. Bisnis yang sudah bisa berjalan dengan sistem dan punya orang lain yang menanganinya, properti yang disewain sehingga kamu dapat uang sewa tiap bulan, atau konten digital seperti buku elektronik atau kursus online yang dapat royalti walaupun kamu tidak aktif membuatnya lagi. Jadi intinya, orang biasa bekerja keras untuk mendapatkan uang. Tapi orang yang sukses dalam mengelola keuangan, mereka membuat uang bekerja untuk mereka. Orang biasa versus orang kaya. Bayangin aja ada dua orang yang punya kondisi sama. Budi yang hidupnya biasa-biasa aja, sama Andi yang lebih pintar ngatur uang. Keduanya bekerja di perusahaan yang sama, dengan jabatan yang sama. Budi dan Andi dapat gaji 5 juta rupiah tiap bulan. Ketika gaji masuk rekening, Budi langsung aja beli barang baru yang lagi viral di media sosial, mungkin handphone baru atau sepatu baru yang sedang tren. Senengnya sampai lupa waktu, merasa puas karena punya barang yang sama dengan orang lain. Tapi akhirnya di akhir bulan, saldonya kosong lagi. Kadang bahkan harus mengeluarkan uang dari tabungan kecilnya untuk membeli kebutuhan dasar. Sementara Andi ketika gaji masuk, dia tidak buru-buru belanja. Dia sisihkan sebagian uangnya, mungkin 500.000 atau 1 juta rupiah khusus buat beli aset. Dia mulai dengan membeli saham kecil dari perusahaan yang sudah terbukti bagus, atau menabung ke reksadana yang cocok dengan tujuannya. Sisanya dia pakai untuk kebutuhan dan sedikit hiburan. 5 tahun kemudian, Budi tetap aja dapat gaji 5 juta rupiah, mungkin ada kenaikan sedikit tapi tidak banyak. Dia masih hidup dari gaji ke gaji, masih khawatir kalau ada biaya tak terduga. Tapi Andi udah punya 2 sumber penghasilan tambahan dari aset yang dia bangun. Dari dividen saham dan keuntungan dari reksadananya, dia bisa dapat tambahan puluhan bahkan ratusan ribu tiap bulan. Perbedaannya memang cuma sedikit di awal, hanya perbedaan pilihan dalam menggunakan uang. Tapi efeknya kayak bola salju yang digulirkan dari atas bukit, makin lama makin gede. Bagaimana memulai? Jangan khawatir kalau kamu baru mulai atau uangnya masih pas-pasan ya. Tidak perlu punya uang banyak untuk mulai membangun aset. Bisa mulai dari yang paling sederhana. Sisihkan minimal 10% dari penghasilanmu khusus buat beli aset. Jangan pernah dipakai buat belanja yang nggak perlu. Bahkan kalau kamu hanya bisa sisihkan 5%, itu sudah lebih baik dari tidak sama sekali. Pelajari dulu dasar-dasar investasi sebelum memulai. Banyak banget videonya yang bisa kamu tonton gratis di platform video, atau buku dan artikel yang bisa kamu baca. Fahami risiko dan manfaat dari setiap jenis aset sebelum kamu memutuskan untuk memasukkan uangmu.
Kurangi aja konsumsi yang tidak perlu, luangkan waktu sebentar untuk membedakan antara barang atau jasa yang butuh dengan yang pengen. Kadang kita sering membeli sesuatu hanya karena iklan atau karena teman-teman punyanya. Padahal kita tidak benar-benar membutuhkannya. Yang paling penting, jangan tunggu sampai kaya baru mau mulai. Justru kamu harus mulai dari sekarang walaupun dengan jumlah kecil supaya kelak bisa jadi kaya. Waktu adalah salah satu aset terpenting dalam berinvestasi, karena efek kompaun akan bekerja lebih lama untuk kamu. Gambaran masa depan dan penutup. Bayangin aja, kamu mulai menerapkan prinsip ini dari hari ini. 5 tahun kemudian mungkin belum terlalu drastis, tapi kamu sudah mulai merasain perbedaannya. Uangmu tidak lagi habis tiap bulan, kamu punya sedikit tabungan yang tidak terganggu, dan aset yang kamu miliki sudah mulai tumbuh perlahan tapi pasti. Tapi kalau sampai 10 tahun, kamu sudah punya sumber penghasilan tambahan yang stabil banget. Mungkin sudah bisa mencukupi kebutuhan dasar kamu, atau bahkan bisa digunakan untuk membeli aset lagi yang lebih besar. Di titik itu, kamu tidak akan lagi takut kehilangan pekerjaan, karena aset yang kamu bangun sudah bisa menghasilkan uang buat kamu. Kamu punya cadangan yang kuat. Jadi, satu hal penting yang harus kamu ingat terus ya, bangun aset, jangan hanya mengandalkan gaji. Kalau kamu konsisten menjalankan ini, tidak perlu tergesa-gesa tapi tetap konsisten setiap bulan, hidupmu pasti akan berubah drastis. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini biar teman-teman kamu juga bisa belajar strateginya dan kita bisa bersama-sama meraih kebebasan finansial. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kita semua cepat kaya dan bisa hidup dengan tenang tanpa khawatir tentang uangnya. Amin.